Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo Mbak Firda. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Dan Sobat Tani semua, kenalin aku moderator pas hari ini ya. Nama aku Cherry. Instagram aku @mrs.cherya. Sekarang aku jadi moderator atau host ya buat buku dan online sharing PBOS. Sebelumnya kita cerita sedikit Mbak. Jadi PBOS ini pertama kali kita memunculkan itu di tahun 2020, itu pas pandemi banget ya. Setjen Kementan itu di Ragunan Jakarta Selatan. Kita punya inisiatif, kita yang tidak bisa bertemu para pembaca, kita tetap bisa bertemu virtual, saat itu melalui Zoom ya. Sekarang kita coba nih lagi perdana nih. Mulai tahun 2020 itu alhamdulillah saya menulis buku yang merasa bersyukur juga bisa kita gandeng buat acara BBOS ya. Tapi waktu itu kita mulai karena bukan memang misalnya kita adalah pertanian, jadi kita siap sedang penulis buku di pertanian. Lama-kelamaan banyak request, ayo dong ada buku yang lainnya, buku yang motivasi. Dan itu dari situ kita banyak membuat strategi ya. Tahun ini kita banyak mengundang teman-teman dari berbagai kalangan, buku yang hebat-hebat, dan salah satunya adalah Mbak Firda Zahra. Kali kita undang. Sebelumnya aku mau kenalin dulu ya Mbak Firda ini yang udah aku baca. Ini luar biasa nih, walaupun masih muda, mahasiswa lagi ya Mbak ya. Mahasiswa terus luar biasanya juga Mbak Firda ini udah duta buku ya Mbak ya. Tahun 2020 juga udah menulis 2 buku luar biasa. Sorry. Jadi kalau buku yang pertama itu yang akan kita bedah hari ini adalah pada akhirnya kita akan sendiri dan berhenti. Jadi dari ini aja udah luar biasa ya. Ya kita nggak penasaran, kita langsung aja Mbak Firda untuk cerita tentang bukunya. Kita Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selamat pagi dan teman-teman semuanya yang sedang menonton. Salam kenal, saya Firda, saya asli Karawang. Saya mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2022. Saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 3. Dan alhamdulillah seperti yang sudah Mbak Cherry sampaikan, saya Duta Hukum HAM Jawa Barat tahun 2020. Dan alhamdulillah Allah izinkan untuk menerbitkan 2 buah buku, yang mana buku pertama saya adalah Bila Kecewa Kembali Menyapa, dan buku yang kedua adalah Pada Akhirnya Kita Akan Sendiri dan Berhenti. Keduanya adalah jenis buku self-improvement atau pengembangan diri, yang mana sebetulnya menulis buku itu menjadi salah satu impian saya, menjadi salah satu target saya semasa saya waktu SMA. Nah, jadi menulis buku ini menjadi target bagaimana caranya ketika saya lulus SMA, saya mempunyai 1 buah karya. Alhamdulillah Allah izinkan terbit buku pertama ini di semester pertama dan buku kedua ini di semester kedua. Dan alhamdulillah menjadi target saya ke depannya agar setiap semesternya saya bisa menerbitkan 1 buah buku di setiap semester. Alhamdulillah di 2 semester ini sudah menerbitkan 2 buku. Insya Allah di semester selanjutnya akan ada buku-buku selanjutnya yang bisa memberikan hal-hal positif, memberikan insight untuk teman-teman yang membaca. Nah, untuk buku yang akan kita bedah pertama adalah Pada Akhirnya Kita Akan Sendiri dan Berhenti. Buku ini menjelaskan, mengajarkan kepada kita bahwa pada akhirnya kita akan sendiri dan berhenti. Sebanyak apapun orang di dunia ini yang menemani kita, kita adalah tetap insan yang senantiasa merasa sepi. Jadi buku ini pada akhirnya kita akan sendiri dan berhenti. Pada akhirnya kita akan sendiri dan kembali pada Sang Ilahi, dan kita akan berhenti dari hiruk pikuk duniawi.
Jadi sebenarnya mau sejauh apapun kita mengejar kehidupan di dunia ini, pada akhirnya kita akan berhenti. Apa sih yang kita kejar dari hidup di dunia ini? Kalau pada ujung-ujungnya kita akan kembali pulang kepada Allah. Maka buku ini mengajarkan dan memberikan pesannya, sejauh apapun kita berlari, kita akan tetap pulang. Dan sejauh apapun kita mengejar dunia, kita akan tetap kembali. Maka jangan terlalu terlena terhadap nikmat duniawi, karena boleh saja ada nikmat yang berbalut ujian. Nikmat yang berbalut ujian kebahagiaan. Bahwa sebenarnya kebahagiaan yang kita dapatkan itu bukanlah sebenar-benarnya bahagia, tapi bisa saja itu adalah suatu ujian yang Allah hadirkan kepada kita, namun dalam bentuk nikmat kebahagiaan. Maka jangan pernah terlalu terlena dengan nikmat duniawi, karena pada akhirnya kita akan kembali pada Sang Ilahi. Dan buku ini memberikan kita pelajaran, atau dalam buku ini dibahas bahwa sebanyak apapun manusia di dunia ini, kita tetaplah insan yang senantiasa merasa sedih. Kita mempunyai banyak teman, kehidupan kita bersosialisasi, namun kita akan tetap sendiri. Kita akan tetap sendiri menjalani kehidupan ini. Maka siapa sih yang bisa diandalkan dalam kehidupan kita? Tentu kita yang paling tahu tentang diri kita sendiri. Kita yang lebih tahu tentang diri kita sendiri, maunya. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya dari setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita sudah tahu jawabannya apa. Namun terkadang kita tidak bisa mencermati bahwa apa sih sebenarnya kita mau, kita belum paham terhadap diri kita sendiri. Maka tugas yang paling utama itu adalah, tugas kita sebagai manusia adalah memastikan diri kita bahagia. Sebelum membahagiakan orang lain, pastikan terlebih dahulu diri kita bahagia. Dan di buku ini dibahas bahwa sebanyak apapun manusia berbuat salah, selalu ada kesempatan untuk berubah. Berubah itu ada untuk mereka yang senantiasa benar-benar menginginkan perubahan dalam kehidupannya. Jadi untuk teman-teman semuanya di sini yang sedang merasa sendiri, yang sedang merasa sepi, kesepian, gak apa-apa. Itu adalah hal yang wajar yang memang pasti akan kita alami kok. Jadi sebenarnya ngapain sih kita punya banyak teman, punya banyak orang, tapi kalau pada kenyataannya kita memang akan sendiri. Atau kehidupan di dunia ini kita kan yang menjalin sendiri. Kita lebih tahu apa maunya kita lebih tahu kehidupan kita ke depannya seperti apa. Dan jangan pernah teman-teman merasa sendiri ketika Allah selalu ada di hati teman-teman. Jangan pernah teman-teman merasa sendiri, karena ada Allah yang selalu menemani. Jadi sendiri itu gak apa-apa kok. Sendiri itu gak perlu disesali. Jangan pernah takut sendiri. Emang kenapa sih harus takut sendiri gitu kan? Kalau pada akhirnya kita akan kembali pada Sang Ilahi juga sendiri. Kita akan kembali pada Sang Pencipta juga sendiri. Maka tidak ada yang perlu ditakuti dari kesendirian. Tidak ada yang perlu ditakuti dari kesepian. Karena pada akhirnya kita akan pulang, kita akan kembali, dan kita akan berhenti dari semua hiruk-pikuk dunia. Mungkin itu pembahasan sekilas untuk buku kedua ini, yang berjudul Pada Akhirnya Kita Akan Sendiri dan Berhenti. Banget ya Mbak ya. Tadi aku udah tangkep itu ini mengajarkan tentang mengenal diri kita sendiri ya. Jadi memang perlu ya kita mengenal diri kita sendiri, karena nanti akhirnya kita bisa menggali apa yang bisa membahagiakan kita ya Mbak ya. Nah, dengan kita berbahagia, kita justru bisa nanti membahagiakan orang ya. Tetapi syarat pertama adalah kita harus berbahagia terlebih dahulu. Terus kemudian selalu ada kesempatan untuk berubah. Dan itu kadang kesempatan itu mungkin dalam keadaan kita kesendirian kita ya. Dan jangan takut untuk sendiri, karena ada Allah, ada Tuhan kita yang menemani, dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan kita ya. Terus sebetulnya aku mau tahu deh Mbak, strong why-nya menulis ini. Jadi apa sih namanya, kayak ada alasan khusus nggak sih buat menulis buku ini? Soalnya menurut aku tuh
berat banget gak sih kalau sebetulnya bagi seorang mahasiswa gitu, maksudnya sudah menulis buku yang keren kayak gini gitu. Jadi dalam buku ini tuh yang saya tulis adalah setiap kita selalu diberi kesempatan untuk berubah, memperbaiki apa yang dirasa salah. Saya menyadari dan pentingnya adalah kita perlu mengamati dan mencermati diri kita terlebih dahulu. Kita perlu kenal siapa diri kita terlebih dahulu. Kita harus mampu mengenali siapa kita, siapa diri kita, apa kita maunya. Mampu mengenali diri sendiri itu adalah kunci. Mampu mengamati, mencermati diri sendiri, lingkungan sekitar, kehidupan sekitar itu adalah kunci. Salah satunya saya menulis buku ini, alasannya sebenarnya ini simple, Mbak. Awalnya ketika saya mau berangkat ke kampus, cerita lucunya adalah saya tinggal di Karawang. Salah satunya ketika saya menuju ke kampus, di perjalanan saya melihat bahwa ternyata banyak loh orang yang gak seberuntung dengan kita. Ada kehidupan mereka yang gak seberuntung kita. Dan kita tuh sebenarnya punya banyak alasan untuk selalu bersyukur kan dalam kehidupan kita. Ketika saya melihat di jalanan, simpelnya saya melihat ada seorang tukang beca yang berjalan sendirian, mengayuh becanya. Kemudian yang saya lihat adalah kita pada terbesit seketika bahwa pada akhirnya kita akan sendiri gitu. Ketika kita tua, kita akan tetap sendiri. Kita ketika sudah menikah, kemudian mempunyai anak-anak kita nanti ketika sudah menikah, kita tetaplah akan menjadi sendiri, akan menjadi seorang diri, akan tetap menjadi insan yang senantiasa merasa sakit. Jadi buku ini saya tulis inspirasinya awalnya karena itu. Karena ketika perjalanan menuju kampus, saya melihat banyak orang-orang di sekitar yang kehidupannya tidak seberuntung kita. Kemudian mereka mencari kehidupannya, menjalani kehidupannya seorang diri. Lalu saya terbesit bahwa oh iya, pada akhirnya kita akan hidup sendiri. Kita akan sendiri dan berhenti. Lalu apa sih yang dicari dari kehidupan duniawi ini? Kalau pada akhirnya kita akan pulang, kita akan kembali, dan apa yang kita bawa selain amal yang kita lakukan, yang kita perbuat di dunia ini. Jadi sejauh apapun kita berlari, sejauh apapun kita melangkah, kita akan tetap sampai pada tujuan akhirnya. Dan kita semua berharap semoga surga selalu menjadi tempat pelabuhan terakhir kita berpijak gitu. Jadi jangan terlalu terlena lah mengejar duniawi gitu ya. Karena pada akhirnya kita akan tetap kembali, kita akan tetap berhenti dari segala hiruk-pikuk duniawi, dari segala kehidupan dunia yang kita tidak bisa tebak kehidupan ini ke depannya akan seperti apa. Kemudian kehidupan ini kan teka-teki. Kita nggak pernah tahu ke depannya akan terjadi apa. Maka sebaik-baiknya menjalani hidup adalah kembali kepada Allah, mengingat Allah, memperbaiki niat kepada Allah, dan sebaik-baiknya hidup adalah selalu ingat kemana kita akan pulang, dan selalu berharap semoga surga selalu menjadi tempat akhir pelabuhan kita berpijak. Gitu, Mbak. Saya merinding loh, Mbak. Jadi, Masya Allah ya, jadi memang dengan mengingat tujuan akhir kita ya, yaitu surga itu, jadi membuat kita lebih aware gitu kan ya. Kita tuh akan bertemu Rob kita loh, Tuhan kita loh gitu. Jadinya kita juga nggak sempat untuk berbuat hal-hal yang nggak baik ya gitu, atau yang sia-sia. Terus boleh dong kita lanjut ke buku berikutnya ya? Boleh ya. Ya, itu masih ada hubungannya apa nggak sih? Jadi saya bacakan ya, judulnya itu Bila Kecewa Kembali Menyapa, Dream, Hope, and Process. Ternyata ini buku yang pertama ya, Mbak Firda, silakan. Iya, buku yang pertama. Baik, untuk buku yang pertama ini berjudul Bila Kecewa Kembali Menyapa. Buku ini menjadi salah satu resolusi saya ketika saya masa SMA. Saya bersikeras bahwa target setelah lulus SMA saya harus mempunyai satu karya. Dan itu saya bicara seperti itu omong kosong, Mbak. Saya belum beraksi, saya belum mulai menulis, saya belum mempersiapkan segala-galanya, saya belum cari tahu tentang penerbit, saya belum cari tahu tentang segala hal yang berkaitan dengan penerbitan buku. Nah, buku ini sangat istimewa. Terbit di
tanggal 10 Desember tahun 2022, sedangkan buku yang pertama ini terbit di tanggal 30 Juni tahun 2023. Nah, buku yang pertama ini Bila Kecewa Kembali Menyapa, Dream, Hope, and Process, berisi perjalanan saya bagaimana saya meniti karir atau menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa, berproses menuju cita-cita saya, menggapai mimpi. Dan buku ini berisi bagaimana sih caranya kita untuk terus berproses mewujudkan segala impian kita. Karena saya meyakini bahwa setiap orang pasti mempunyai mimpi, tapi tidak setiap orang berani untuk mewujudkan mimpi itu. Maka ketika saya menjadi narasumber di beberapa acara bedah buku secara offline, saya selalu sampaikan, biarkan orang lain meragukan impian teman-teman, tapi jangan sampai teman-teman ragu akan mimpi teman-teman sendiri. Karena kita harus selalu yakin terhadap diri kita. Kalau kita tidak yakin tentang mimpi-mimpi kita tidak yakin kita bisa mewujudkannya, lalu siapa yang akan membuat kita yakin, yang akan membuat kita berproses, berani mengambil resiko untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Bila kecewa, kembali menyapa. Bila kecewa, kembali menyapa bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan berproses, mewujudkan setiap mimpi, akan selalu ada kecewa dalam kehidupan kita. Biarkan kita diterpa, biarkan kecewa itu ada dalam setiap rasa kehidupan kita, tapi tenang saja bahwa dengan kecewa kita akan terus belajar kok. Kecewa itu memberikan pelajaran bahwa ternyata untuk berproses menggapai mimpi-mimpi kita tidak semudah yang kita bayangkan ya, bahwa menggapai mimpi itu perlu banyak tangga yang kita lewati. Bahkan untuk mencapai di tangga tertinggi saja kita perlu menjalani atau menggapai dari tangga-tangga yang sebelumnya dulu. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk berproses, karena ketika kita berani berproses, berani mengambil resiko, berani mengambil setiap hal-hal yang tidak diinginkan, berani menerima segala rasa kecewa, kita akan tetap kembali bangkit untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Jangan pernah takut untuk berani, jangan pernah takut untuk bermimpi selagi kita berani untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Jangan pernah merasa tidak yakin akan mimpi teman-teman, karena kalau diri kita saja tidak yakin, siapa yang akan bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Dan benar ya, bahwa kita ini sebagai perintis, bukan sebagai pewaris. Dan kita ini sebagai perintis dalam kehidupan kita. Kita sebagai perintis dalam mewujudkan mimpi-mimpi kita. Maka dari itu kita harus berani untuk mengambil resiko, kita harus berani untuk mewujudkan setiap mimpi, kita harus berani berproses, karena usaha tanpa doa itu sia-sia ya. Jadi kita harus balance antara keduanya. Kita harus bisa berani mengambil setiap konsekuensi, berani menerima tantangan dalam kehidupan kita. Karena kita perlu percaya ya teman-teman, bahwa untuk menggapai segala impian itu tidak mudah. Kita perlu dan harus selalu untuk berproses. Kita perlu mencari tahu jalannya harus seperti apa. Bila pintu A tertutup, teman-teman harus tenang, karena masih ada pintu B sampai Z yang masih bisa terbuka untuk teman-teman. Jangan mudah menyerah teman-teman untuk menggapai setiap mimpi, karena kita setiap manusia selalu diberikan jalan untuk berproses, untuk menggapai segala impian. Insya Allah akan selalu ada kemudahan ketika kita selalu melibatkan Tuhan. Itu kuncinya. Selalu ada kemudahan ketika kita selalu melibatkan Tuhan. Maka lagi-lagi, sejauh apapun kita berlari, tetap Tuhan selalu menjadi akhir pencarian kita. Karena kita akan tetap kembali kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini, impian apapun, setinggi apapun, niatkan itu untuk menjadi jalan untuk menggapai ridhonya Allah. Maka ketika bila kecewa kembali menyapa ini hadir, insya Allah menjadi insight dan memberikan hal-hal yang positif untuk teman-teman yang membaca. Dan alhamdulillahnya Mbak, ketika banyak teman-teman yang membeli buku ini, alhamdulillah buku ini juga sudah ada di beberapa dinas di Kabupaten Karawang, juga ada di beberapa perpustakaan di sekolah-sekolah di Kabupaten Karawang. Alhamdulillah buku ini sudah sampai kepada Wakil Ketua KPK
Republik Indonesia, kemudian Bupati Karawang, dan instansi-instansi terkait, pejabat pemerintah. Alhamdulillah buku ini sudah sampai kepada rektor di kampus saya, alhamdulillah rektor Unsika, alhamdulillah sudah sampai kepada beberapa dosen. Alhamdulillah respon mereka sangat positif ketika saya minta bagaimana testimoninya Bapak Ibu terkait buku pertama. Alhamdulillah responnya positif, insya Allah memberikan insight yang baik untuk teman-teman yang membaca. Buku ini hadir menjadi jembatan untuk teman-teman berproses menggapai mimpi. Buku ini hadir menjadi jalan untuk teman-teman berani mewujudkan setiap impian. Jangan pernah takut mewujudkan setiap impian ketika Tuhan selalu teman-teman libatkan. Jangan pernah takut untuk bermimpi ketika teman-teman berani untuk mewujudkan mimpi. Biarkan orang lain meragukan impian teman-teman, tapi jangan sampai diri teman-teman ragu akan impian dan cita-cita teman-teman. Saya yakin setiap orang mempunyai mimpi dan setiap orang harus berani untuk mewujudkan mimpi itu. Mungkin itu Mbak dari buku yang pertama ini. Oke, keren banget Mbak Firda ya. Kalau saya cermati dari judulnya aja udah bila kecewa menyapa. Ini based on true story gak sih Mbak? Kalau misalnya diawali dengan pengalaman pribadi, saya pengen lanjutkan pertanyaannya tuh, sebetulnya kecewaan terbesar apa sih buat seorang Firda Zahra gitu ya? Kecewaan terbesar dan apakah akhirnya kekecewaan itu apa sikapnya? Apa merunduk atau langsung bisa bangkit atau gimana Mbak prosesnya? Ya, bila kecewa kembali menyapa ini, pengalaman saya adalah saya merasakan bahwa ternyata kehidupan di dunia ini tidak mudah. Kita akan selalu menemukan banyak masalah dalam setiap kehidupan kita. Dan yang saya pelajari adalah bahwa ternyata masalah itu mendewasakan. Masalah itu memberikan kita pelajaran ketika kita bisa mencermati dan bisa mengambil sisi-sisi positif dari setiap masalah itu. Jadi, kecewa terbesar dalam kehidupan saya adalah mungkin ketika saya lulus SMA ya Pak. Mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami gitu ya, ketika kita dipatahkan impian kita, dipatahkan ketika kita misalkan ingin mempunyai cita-cita ini, lalu ada yang berbeda pendapat dengan kita ingin masuk ke kampus ini, namun ada yang berbeda pendapat dengan kita. Itu adalah salah satu bentuk kekecewaan bagi saya sendiri, karena saya yakin kembali lagi bahwa setiap orang pasti mempunyai mimpi dan setiap orang sudah diberikan jalan. Dan ketika kita menjalani jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya kita akan tetap baik-baik saja. Maka ketika bila kecewa kembali menyapa ini saya tulis, saya menyadari bahwa ternyata kehidupan di dunia ini tidak mudah. Kita akan terus menemukan masalah di setiap kehidupan kita. Maka ketika kecewa hadir, kecewa kembali menyapa kehidupan kita, ya biarlah kecewa kembali menerpa diri kita, biarlah kecewa tetap ada dalam kehidupan kita, namun percayalah, dari kecewa kita akan terus banyak belajar, kita akan terus mendapat pembelajaran, kita akan terus belajar bagaimana sih kehidupan dunia yang sebenarnya, bagaimana sih ternyata bahwa masalah itu mendewasakan ya. Adanya masalah di kehidupan kita, adanya hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, itu memberikan banyak pelajaran, itu memberikan banyak pengalaman, dan itu memberikan kita keyakinan bahwa untuk mewujudkan setiap impian itu tidak mudah, bahwa untuk mewujudkan setiap impian itu banyak tangga yang harus kita jalani, banyak proses yang harus kita lewati, meski di setiap prosesnya, meski di setiap perjalanannya banyak kerikil, banyak batu-batu yang menghalangi, biarlah itu menjadi setiap bagian prosesnya, karena kita tidak serta-merta untuk menggapai suatu impian itu jalannya mudah, jalannya mulus-mulus saja, karena pasti akan selalu ada hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak baik yang akan kita lewati. Jadi mungkin itu salah satu alasan saya menulis buku pertama yang berjudul Bila Kecewa itu, Mbak. Yang tadi aku cermatin itu adalah bagaimana ketika kita kecewa, terus kita terus berjalan ya, bukan untuk menyerah, tapi kita terus berjalan, karena sebetulnya masalah itu mendewasakan. Ya. Terus kalau bahasa sekarang nih ya, namanya jalur langit nih, Mbak Firda. Iya. Mbak Firda tolong ceritain nggak, ada nggak sih
di-spill gitu ya, jalur langit yang ditempuh gitu ketika kita kecewa menyapa. Ya, Masya Allah ya Mbak, jalur langit itu benar-benar ampuh sekali. Kalau orang-orang sekarang bilang tentang jalur langit, memang benar. Jalur langit itu sangat-sangat ampuh. Saya selalu afirmasi dan manifestasi hal-hal positif, Mbak. Saya percaya dengan law of attraction. Saya percaya dengan kekuatan di alam semesta ini. Saya selalu afirmasi positif, baik sebelum tidur atau hal ketika salah satunya kecewa menyapa kehidupan saya selalu menempuh jalur langit. Makanya, kedua buku saya ini mengajak kita semua untuk terus kembali kepada Allah. Nah itu, karena saya selalu ingat bahwa segala kehidupan kita di dunia ini, mau sejauh apapun kita melangkah, kita akan tetap kembali pulang. Kita akan tetap kembali kepada Allah. Maka jalur langit yang saya tempuh adalah salah satunya kewajiban kita sebagai umat muslim ya Mbak, tentunya. Pasti kita tentunya sholat. Sholatnya baik sholat wajib, sholat sunnah yang kita tempuh di sepertiga malam itu sholat yang sangat ampuh menurut saya. Ketika kita berdoa di saat orang-orang lain sedang tertidur lelap, kita meminta kepada Tuhan, kita meminta kepada Allah, itu kekuatan yang sangat ampuh Mbak. Ditambah lagi, saya selalu, Masya Allah saya selalu bersolawat, saya targetin satu hari 1000 kali, saya cicil setiap sholat 200 kali, Masya Allah, insya Allah ketika kecewa kembali menyapa, ketika ada permasalahan atau ketika kita sedang ragu, kita sedang menginginkan sesuatu, dengan sholawat insya Allah itu menjadi satu jalan untuk kita bisa menggapai segala mimpi kita, menjadi jalan untuk menjawab segala keraguan-raguan kita. Dan tentu yang harus kita ingat adalah, dan ini Mbak, yang poin pentingnya adalah ketika kita mengejar jalur langit, kita harus tetap memperbaiki niat kita karena Allah. Jangan semata-mata kita bersolawat. Saya selalu menyadari diri saya sendiri gitu ya, mengingatkan diri saya sendiri, saya introspeksi diri. Misalkan salah satunya ketika saya bersolawat, saya memperbaiki niat saya karena Allah. Saya bersolawat kepada Nabi Muhammad, tidak semata-mata saya bersolawat untuk menggapai kehidupan dunia. Dan itu yang harus selalu diperbaiki ketika kita menempuh jalur langit. Ketika kita menempuh jalur langit, kita harus mengingat, lagi-lagi kita harus kembali mengingat bahwasannya kita melakukan ini semata-mata niat kita karena Allah. Kita memperbaiki niat kita karena Allah. Tidak kita melakukan segala amalan-amalan, doa-doa, tapi untuk menempuh kehidupan dunia itu adalah hanya bonus. Melakukan amalan-amalan untuk kebaikan dunia itu adalah bonus. Tapi yang paling penting dan paling utama adalah memperbaiki niat kita karena Allah. Dan tentu afirmasi positif, law of attraction, kita percaya kekuatan alam semesta, kita percaya bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk hidup kita, bahwa kita menjalani kehidupan kita, menjalani takdir kita itu semata-mata sudah ketetapan yang paling baik yang sudah Allah berikan. Dan tugas kita adalah menerima dan menjalani takdir. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa sekuat tenaga, semampu-mampunya, berjuang sekeras-kerasnya, menempuh jalur langit, memperbaiki niat karena Allah. Salah satunya dengan afirmasi positif, dengan law of attraction, dengan perbanyak sholawat. Itu menjadi salah satu cara saya Mbak untuk menghilangkan rasa kecewa dan kembali meyakini bahwa Allah itu adil, Allah itu baik, Allah itu tidak semata-mata memberikan kecewa, memberikan masalah itu untuk sia-sia. Semua memberikan pelajaran, semua memberikan arti, namun kembali lagi bagaimana kita menanggapi apa yang sudah Allah beri. Dan itu poin yang sangat penting. Makanya mencermati kehidupan sekitar, mengenali diri sendiri, mengenali lingkungan sekitar, mengenali maksud Allah, memahami maksud Allah, menerima takdir Allah, itu adalah menjadi hal yang sangat penting, hal yang harus kita terima, hal yang harus kita terus ingat bahwasannya Allah memberikan jalan kehidupan kita seperti ini karena sudah takdir terbaik yang sudah Allah beri. Tugas kita adalah menerima dan menjalani takdir apapun yang sudah Allah berikan, berusaha, berdoa sekuat-kuatnya, berjuang sekeras-kerasnya. Insya Allah segala hajat apapun yang kita inginkan pasti akan kita kabul, akan Allah kabul. Karena kunci dari doa itu adalah yakin. Ketika kita meyakini bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa kita, akan mengabulkan setiap hajat kita, insya Allah kehidupan kita apapun akan Allah mudahkan. Karena kunci dari menjalani hidup itu adalah kita harus yakin bahwa Allah itu pemberi takdir sebaik-baiknya. Tugas kita untuk menjalani takdir Allah, menerima takdir Allah sebaik-baiknya. Mungkin itu Mbak.
udah skill jalur langitnya ya, menginspirasi banget buat saya pribadi. Mudah-mudahan teman-teman yang viewer sekarang juga yang menginspirasi banget. Terus biasanya kalau kecewa itu karena manusia nggak sih Mbak? Bisa tolong diceritain nggak Mbak apa sih pengalaman-pengalaman kecewanya? Biasanya kan kita kalau bisa berteman sama teman, sama keluarga atau teman sekitar kita kan biasanya menimbulkan kekecewaan itu gimana sih Mbak tanggapan Mbak Firda? Iya, tentu Mbak, kecewa itu pasti karena manusia salah satunya. Manusia itu makanya jangan terlalu berharap kepada manusia karena manusia itu selalu memberikan rasa kecewa. Sebaik-baiknya berharap adalah berharap kepada Allah. Sebaiknya menaruh harap kepada Allah. Karena manusia itu bukan tempat menaruh harap, manusia itu bukan tempat bersandar harapan kita. Manusia itu hanya pemberi rasa kecewa dan memberikan kita pelajaran. Jadi rasa kecewa itu timbul karena manusia itu betul ya Mbak. Dan salah satu alasan saya menulis Bila Kecewa Kembali Menyapa juga karena saya pernah dikecewakan. Saya tidak mungkin pertama-tama menulis buku yang berjudul Bila Kecewa Kembali Menyapa ini hanya karena omong kosong atau lain hal, tapi karena saya pernah dikecewakan. Salah satunya dikecewakan adalah kecewa terhadap diri sendiri juga pernah Mbak. Kecewa karena manusia yang lain juga pernah. Dan kecewa itu saya meyakini bahwa setiap rasa kecewa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu selalu memberikan kita pelajaran. Akan selalu ada hal baik di dalamnya, akan selalu ada hal baik yang bisa kita ambil. Kecewa itu menjadi pelajaran bagaimana kita bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan. Kecewa itu memberikan pelajaran bagaimana caranya kita bisa terus berbuat baik, bagaimana kita terus bisa melakukan, menebarkan hal-hal kebaikan yang tidak mengecewakan orang lain juga. Nah, jadi salah satu buku pertama saya ditulis ini karena saya biasanya menjadi tempat curhat Mbak di lingkungan sekitar saya, dan saya selalu berani mengambil hikmah-hikmah dari setiap rasa kecewa yang teman-teman saya alami. Jadi buku ini juga hadir salah satunya karena teman-teman saya. Buku ini juga hadir karena pengalaman terbaik yang pernah Allah hadirkan kepada teman-teman saya. Buku ini hadir karena saya mengambil hikmah dari setiap cerita teman-teman yang teman-teman saya alami, dan buku ini menjadi jalan bagaimana untuk bisa menyembuhkan dan menerima bahwa nggak apa-apa kok kecewa, nggak apa-apa kok kecewa itu pasti ada, kecewa itu pasti dialami, dirasakan oleh setiap manusia. Namun cara yang harus bijak kita laksanakan adalah untuk menerima kekecewaan itu dan mengambil pelajaran dari setiap rasa kecewa, bahwa kecewa itu pasti memberikan pelajaran, kecewa itu pasti akan ada kebaikan setelahnya, dan kecewa itu pasti memberikan gambaran bagaimana kenyataan hidup di dunia ini, bagaimana kehidupan yang harus kita lakukan ke depannya, dan menerima segala kekecewaan yang itu sudah menjadi takdir yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Jadi karena Mbak Firda juga orang yang sering menerima curhat, sekarang juga saya mau curhat ya Mbak. Atau teman-teman yang lagi join juga boleh curhat ya, mau ada Mbak Firda di sini. Jadi, nah itu Mbak, kalau kecewa itu tuh mungkin kalau orang yang terbiasa, maksudnya udah cenderung, wah gue udah tahu nih, maksudnya ada Allah di sisi aku kan, jadi aku nggak perlu terlalu larut dalam kekecewaan. Tapi ada juga loh Mbak orang yang misalnya dia sudah mengalami kekecewaan dari kecil ya kan, dari lingkup keluarga terdekat juga, dari teman-teman, dia kecewa bertumpuk dan akhirnya nauzubillah ya, berakhirlah dengan yang tidak baik. Itu ada nggak sih Mbak saran dari Mbak Firda kalau ada orang yang udah bertumpuk-tumpuk kekecewaannya itu? Iya, betul Mbak. Bahkan ketika saya pernah Mbak menjadi penggiat anti narkoba di BNN Karawang, itu salah satunya saya mendapat pelatihan dari psikolog, dan salah satunya membahas tentang rasa kecewa, bahwasannya kita sebagai anak atau bahkan kita sebagai remaja, kita sebagai seorang manusia tentu pasti mengalami rasa kecewa.
Nah, tidak semua orang bijak untuk menanggapi, untuk menyelesaikan rasa kecewanya, entah kepada diri sendiri atau entah kepada orang lain. Nah, tidak semua orang bisa menyelesaikan setiap permasalahan dalam dirinya. Tidak semua orang memahami apa yang terjadi dalam kehidupannya. Maka, ketika kecewa itu hadir dalam kehidupan kita, langkah yang paling bijak kita lakukan adalah kita harus mengingat bahwa semua hal di dunia ini terjadi, itu sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi ketetapan dan takdir yang Allah berikan. Maka ketika kecewa ada dalam kehidupan kita, kecewa kembali menyapa dalam kehidupan kita, percayalah, itu sudah menjadi takdir, sudah menjadi ketentuan yang Allah beri. Maka kita tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, untuk melakukan hal-hal yang negatif, karena kita harus percaya, kita harus yakin bahwa semua terjadi ada maksud dan tujuannya. Semua terjadi ada maksud baik di dalamnya. Tugas kita itu selalu berpikir positif. Tugas kita itu harus terus meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah menjadi ketentuan dari Allah, sudah menjadi takdir Allah, dan kita harus memahami, harus terus berprasangka baik terhadap segala hal-hal yang Tuhan berikan, terhadap segala hal-hal yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jadi nggak perlu deh teman-teman ya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyimpang ketika teman-teman mengalami kekecewaan. Mungkin salah satunya Mbak, kecewa yang sekarang di zaman sekarang ini anak-anak SMA banyak yang kecewa mungkin karena mereka tidak masuk ke universitas yang mereka tuju. Mereka sudah mencoba beberapa masuk, mencoba beberapa tes, namun tidak ada hasil yang mereka harapkan. Itu pasti akan ada kekecewaan yang mereka rasakan. Dan tidak perlu teman-teman untuk berhenti mengurung mimpi teman-teman. Tidak perlu. Lanjutkan impian itu, karena masih akan banyak jalan yang bisa teman-teman tempuh, akan banyak perjalanan, kehidupan, dunia yang bisa teman-teman lihat. Dunia itu luas dan jangan sampai pola pikir kita yang sempit. Bumi Allah itu luas, jangan sampai rasa syukur kita yang sempit. Maka teman-teman ketika mengalami rasa kecewa, percayalah bahwa kecewa itu hadir sudah sebaik-baiknya takdir Allah yang beri. Sudah sebaik-baiknya ketetapan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tugas kita terus berprasangka baik bahwa ketika kecewa itu hadir, itu memberikan pelajaran untuk kehidupan kita. Kecewa itu hadir untuk memberikan semangat, untuk memberikan kebaikan, untuk menjalani kehidupan ke depannya. Jadi jangan perlu khawatir, jangan khawatir atas segala kecewa yang menyapa kehidupan teman-teman, karena ada maksud yang baik yang Allah kasih di setiap kecewa itu. Tugas kita terus berprasangka baik, tugas kita terus meyakini atas apa yang Allah beri, tugas kita terus meyakini bahwa Allah itu sebaik-baiknya pemberi dan penentu takdir kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyesali segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah menyesali segala kecewa yang menyapa kehidupan kita, karena semuanya itu memberikan arti, memberikan pelajaran. Selagi kita bisa selalu berprasangka baik kepada Allah dan ikhlas menerima setiap takdir-takdir yang Allah berikan. Nah, tadi aku sempat dengar Mbak Firda kan selain menjadi duta hukum juga jadi penggiat anti narkoba ya Mbak. Nah, itu kalau dari pengalaman Mbak Firda sebagai penggiat anti narkoba, pasti banyak ya orang-orang yang menggunakan narkoba itu awalnya dari kekecewaan ya. Terus gimana sih peran jadi penggiat untuk teman-teman yang sedang salah arah seperti itu Mbak? Bisa diceritain? Jadi saya menjadi penggiat anti narkoba itu ketika tahun 2021 Mbak. 1 tahun saya generasi pertama di BNNK Karawang. Saya menjadi penggiat anti narkoba. Di situ ketika saya roadshow mengisi acara di setiap sekolah-sekolah di Kabupaten Karawang, saya selalu mendapatkan pelajaran bahwa ternyata mereka seperti itu pasti ada sebabnya. Sebab dan akibat itu sudah menjadi hal yang pasti. Salah satunya sebelum saya mengisi roadshow di setiap sekolah-sekolah, tentu saya ada pelatihan dulu Mbak. Pelatihan dari psikolog, bagaimana sih cara menanggapi atau menghadapi anak-anak yang sedang kecanduan, yang sedang mengonsumsi, yang sedang coba-coba. Salah satunya itu adalah karena mereka kecewa dengan keluarganya, Pak. Dan yang sering mereka konsumsi narkoba itu salah satunya jenisnya adalah tembakau gorila.
itu yang sedang sangat diminati di anak-anak SD, bahkan SD, SMP itu sudah pakai tembakau gorila. Dan ketika saya tanya apa sih penyebabnya yang bikin adik-adik semua mengonsumsi atau mencoba-coba, itu karena mereka kecewa dengan keluarganya, Mbak. Mereka kecewa entah karena pertengkaran yang dilakukan oleh orang tuanya, karena kehidupan ketidakstabilan ekonominya, sehingga itu semua berpengaruh pada diri mereka masing-masing. Dan karena kurang perhatian dari orang tuanya, kemudian lingkungan sekitar yang tidak mendukung, salah satunya faktor lingkungan menjadi andil dalam mereka mengonsumsi narkoba itu. Dan karena salah satunya mungkin faktor yang paling penting itu adalah faktor keluarga ya Mbak, karena keluarga itu pertama yang memberikan arah sekolah pertama bagi anak-anaknya, tapi keluarganya itu tidak bisa memberikan hal-hal positif untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu menjadi mereka mengonsumsi narkoba, mereka salah satunya mengonsumsi tembakau gorila, yang mana membuat mereka menjadi kecanduan, kehidupan sekolah tidak baik, sehingga masa depan yang sangat dikhawatirkan itu adalah masa depan mereka yang tidak baik, yang tidak sesuai harapan gitu kan. Nah jadi untuk menghadapi anak-anak yang salah arah itu adalah, mungkin kalau untuk di BNN sendiri kita ada rehabilitasi ya Mbak. Nah itu kita pasti tentu melaksanakan rehabilitasi, kemudian pendekatan secara psikologi, kita mengenali dulu nih, mereka harus paham tentang diri mereka sendiri, mereka diajarkan bagaimana mereka paham akan situasi, kondisi lingkungan sekitar, keluarga sekitar, bagaimana caranya mereka berani mengambil sikap atas hal-hal yang sedang mereka hadapi, mereka berani berbicara, karena biasanya orang yang mengonsumsi narkoba khususnya di anak-anak SD itu mereka cenderung orang yang pendiam, Mbak. Karena dirisetkan bersama psikolog dan teman-teman penggiat yang lain, mereka itu orang yang pendiam. Mereka tidak berani mengungkapkan apa yang mereka rasa, sehingga pelariannya ke situ. Mereka jadi candu, mereka mengkonsumsi obat-obatan, mereka mengkonsumsi tembakau gorila, itu yang paling parah karena ada yang sampai sangat besar sekali dampaknya, dan itu sangat tidak baik dalam kelanjutan kehidupan sekolah mereka. Jadi untuk teman-teman yang sedang kehilangan arah, yang sedang salah arah, ingat ya teman-teman, bahwa ketika hati kita selalu kita fokuskan arahnya kepada Allah, insya Allah kita tidak akan pernah kehilangan arah sama sekali. Jangan pernah takut kalau ada setiap masalah yang tidak terselesaikan, jangan pernah takut kalau setiap ada mimpi yang tidak bisa diwujudkan, jangan pernah takut kalau ada setiap harapan yang dipatahkan, karena percayalah semua terjadi ada maksud dan tujuan, semua terjadi memberikan kita kebaikan, semua terjadi memberikan kita pelajaran, selagi kita bisa menerima, kita bisa memahami maksud dan prasangka baik kita kepada Allah. Iya Pak, benar banget ya. Jadi kalau misalnya terutama ya masa-masa remaja itu kan masa-masa yang penuh katanya ya penasaran, terus mau mencoba banyak hal, tetapi mungkin terkait juga sama keluarga atau orang-orang terdekat yang tidak bisa memenuhi atau tidak bisa memfasilitasi, jadinya timbullah kekecewaan ya. Kalau dari sisi Mbak Firda itu, kalau misalnya orang kecewa itu kadang kan ada orang yang belum bisa mengenali dirinya sendiri atau belum bisa mengenali Tuhannya, jadinya dia perlu bantuan orang lain nih Mbak ya. Nah kalau bagi Mbak Firda, kalau untuk mengatasi kecewaan yang kaitannya juga dengan bagaimana ada orang lain yang bisa reach out ya, atau bisa merangkul teman-temannya atau adik-adik yang kecewa seperti itu, gimana Mbak? Ya Mbak, tentu kita sadar ya bahwa tidak semua orang mampu mengenali dirinya sendiri, bahkan ada seseorang yang mungkin tidak mengenal Tuhannya, tidak dekat dengan Tuhannya. Tugas kita sebagai manusia yang harus selalu mengingatkan itu dengan melakukan pendekatan Mbak. Salah satunya, saya ambil contoh lagi ketika saya menjadi penggiat anti narkoba, itu kami ada pendekatan dengan beberapa anak-anak yang memang kecanduan. Pendekatannya adalah kita sebenarnya ngobrol biasa aja Mbak, karena ketika kita ngobrol gitu ya, kadang gini Mbak, mereka itu butuh tempat cerita,
mereka itu butuh tempat curhat. Namun tidak ada yang bisa menampung apa yang menjadi keluh kesah mereka. Sehingga mereka itu melarikan segala pikirannya, melarikan segala kecewanya itu terhadap hal-hal yang tidak baik. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu pengingat ya untuk diri kita bahwa kita ini harus selalu peduli, harus selalu care sama orang lain. Karena seperti itu, kadang diri kita ini ada untuk menjadi kebaikan, untuk menjadi manfaat untuk orang lain. Dan kita perlu menyadari bahwa misalnya sekedar cerita, mengungkapkan keluh kesah, mengungkapkan rasa lelah, mengungkapkan segala kecewa, itu bisa menjadi obat bagi mereka yang benar-benar hidupnya merasa hancur karena mereka tidak mempunyai tempat cerita. Dan dengan melakukan pendekatan seperti itu, ngobrol, berbincang-bincang santai dengan mereka yang terkhusus di sini mengalami rasa kecewa, mereka tidak mengenali atas diri mereka sendiri, mereka tidak paham nih, mereka jalannya mau kemana, arahnya seperti apa, ingin mempunyai harapan yang seperti apa, harus melakukan apa. Kita ada di sini untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Kita ada di sini untuk menjadi tempat juga bagi orang lain. Dan mungkin teman-teman yang dari pertama lihat tahu ya bahwa tugas kita ini untuk bisa memastikan terlebih dahulu diri kita bahagia, maka setelah itu kita boleh menjadi bahagia untuk orang lain. Dan kita ada di sini untuk bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk orang lain. Kita ada di sini untuk bisa memberikan pendekatan yang positif untuk teman-teman kita yang lainnya. Simple kok. Jadi manusia itu simple. Make it simple aja. Kita ada di sini untuk bisa menjadi tempat curhat orang lain, mendengarkan segala keluh kesah mereka, mendengarkan segala hal-hal yang membuat mereka kecewa, hanya sekedar menjadi pendengar. Kadang orang-orang yang curhat itu mereka tidak butuh diberi nasihat, tapi mereka butuh untuk didengarkan. Karena sebenarnya gini, mereka itu yang mempunyai masalah, mereka tahu jawaban jalan keluarnya seperti apa. Namun terkadang mereka dipersempit oleh pikirannya sendiri. Mereka dipersempit oleh jalan pikirannya sendiri, sehingga mereka merasa buntu. Mereka tidak tahu nih arahnya harus kemana. Tapi sebenarnya dalam hati kecil mereka tahu jawabannya seperti apa. Dan tugas kita terkadang di sini menjadi seorang manusia itu tidak perlu memberikan nasihat. Terkadang kita menjadi manusia tidak perlu menggurui orang lain, karena orang lain itu lebih paham atas diri mereka sendiri. Kita lebih paham atas diri kita sendiri, dan mereka pun sama seperti itu. Mereka paham atas diri mereka sendiri, namun terkadang yang mereka tidak pahami adalah pendekatan dan caranya. Dan kita sebagai manusia, sebagai orang lain, sebagai teman, sebagai saudara, perlu paham nih bahwa kita ini bisa menjadi wadah, kita ini bisa menjadi tempat untuk bisa menampung segala keluh kesah mereka, menampung segala cerita mereka, menampung segala kecewa mereka. Karena terkadang mereka tidak butuh diberikan nasihat, tapi mereka butuh untuk menjadi atau mencari seorang pendengar yang bisa menampung segala rasa kecewa, menampung segala amarah, rasa kesal mereka. Gitu. Oke, super banget nih. Teman-teman yang lagi join silakan bisa komen juga atau tanya langsung juga boleh ya di komen. Kita punya merchandise loh kalau nanti ada yang bertanya, silakan loh. Kita ketemu sama penulis keren ini, Firda Gara. Silakan bisa komen, bisa tanya, bisa curhat, boleh nggak sih? Nah, kalau aku kan dari sisi perpustakaan ya, Mbak Firda. Nah, kalau bagi Mbak Firda, perannya perpus itu untuk pertama ya, karena Mbak Firda itu sebagai penulis, terus juga sudah mengalami kayak menjalani beberapa peran ya, misalnya tadi duta hukum, duta anti narkoba juga ya, penggiat anti narkoba juga gitu. Kalau Mbak Firda lihat dari sisi perpustakaan atau literasi itu gimana sih Mbak? Ya, jadi dulu saat saya SMP saya itu mengikuti gerakan WJLRC, West Java Literation Reader Challenge, dan itu ditargetkan untuk setiap tahunnya itu kita membaca maksimal itu 24 buku Mbak.
dan saya mencapai itu semua. 24 buku, kemudian pasti setelah membaca buku kita perlu adanya pohon gelis ya Mbak. Dulu mah ada yang namanya pohon gelis, kita menulis review. Reviewnya itu ada yang bentuk fishbone, ada yang bentuk air, ada alasan isi hikmah. Dan dari ke-24 buku itu, pada saat saya SMP, saya mencapai gerakan WJLRC, saya mengikuti kegiatan yang diadakan itu, namanya kegiatan WJLRC, itu di Jawa Barat. Dan kalau saya lihat dari sisi perpustakaan, tentu perpustakaan itu berperan sangat penting ya Mbak untuk menampung setiap buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis muda khususnya. Dan bicara soal literasi, dari dulu, dari zaman SMP, saya selalu membiasakan literasi untuk setiap harinya selalu ada buku yang saya baca. Minimalnya itu 15 menit saya membaca. Itu selalu menjadi target saya setiap harinya, apapun itu. Buku apapun itu, pelajaran apapun itu. Tidak melulu soal akademis. Saya lebih suka membaca buku tentang self-improvement, tentang pengembangan diri, tentang motivasi. Meski sebenarnya sebanyak apapun buku motivasi yang kita baca, kalau kita tidak beraksi, itu sama saja tidak ada hasilnya. Tapi setidaknya ketika kita membaca buku motivasi, itu ada setidak-tidaknya hal-hal positif yang bisa kita ambil, ada hal-hal yang baik yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan pelajaran. Kemudian bicara soal literasi, pada saat SMA juga saya bergabung dengan Gerakan Literasi Nasional, dengan GLN, yang mana salah satunya pembina saya di organisasi adalah Ketua GLN, Mbak. Ketua Gerakan Literasi Nasional di Kabupaten Karawang. Alhamdulillah saya banyak belajar dari beliau bagaimana caranya menulis. Dan sebenarnya juga bicara soal menulis itu simpel ya. Kuncinya adalah memulai dan konsisten. Maka ketika saya menjadi narasumber di salah satu kegiatan tentang kepenulisan, saya katakan bahwa menulis itu simpel. Kuncinya itu memulai dan konsisten. Kita tahu buku kita genrenya apa, kita tahu apa saja yang akan kita tulis, kita punya gambaran, kita tahu dulu nih genre buku kitanya apa, apakah pengembangan diri atau yang lain gitu, dan kita berani membuat target. Dan saya selalu menargetkan bahwa saya harus terbit buku setiap semester, dan mudah-mudahan insya Allah itu bisa terwujud gitu ya Mbak, karena sejauh ini 2 semester alhamdulillah sudah terwujud, ada 2 buku. Dan menulis itu awalnya kita berani memulai dulu, kita tahu nih target pasar kita siapa, kita tahu sasaran pembaca kita siapa, dan kita sesuaikan tulisan kita dengan itu semua. Dan perlu ada pertimbangan dalam menulis buku, dan karya orisinil itu sangat penting ya Mbak. Saya sangat menghargai setiap karya-karya dari penulis buku yang lainnya. Saya banyak belajar dari mereka semua, dan saya menulis buku ini juga berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman dari teman-teman lainnya yang saya ambil hikmah dari mereka semua. Dan tentu literasi di zaman sekarang ini sangat penting. Literasi itu memegang peran utama menurut saya, karena kalau semua orang tidak mau membaca, tidak bisa membaca, maka Indonesia ini tidak akan jadi apa-apa ya Mbak, akan hancur, karena membaca itu sangat penting. Dan diusahakan setiap hari saya menargetkan untuk terus membaca apapun itu, meskipun sebentar, hanya 15 menit. Setidaknya ada hal-hal positif, ada pelajaran yang bisa saya ambil setiap harinya. Dan juga terkait perpustakaan, buku saya sudah ada di beberapa perpustakaan di sekolah ya Mbak, salah satunya di SMP di Karawang ini tempat saya tinggal, sudah masuk ke perpustakaan sekolah. Alhamdulillah diterima dengan baik, antusiasnya positif dari teman-teman, dari siswa-siswinya juga. Dan mudah-mudahan buku saya juga bisa masuk ya Mbak, nanti saya kirim bukunya ke perpustakaan Kementerian Pertanian. Insya Allah bisa menjadi hal positif dan kebaikan juga mungkin untuk teman-teman di sana yang membaca. Insya Allah bisa menjadi dan memberikan insight yang positif juga untuk teman-teman di sana yang berkunjung ya Mbak. Ya, dengan senang hati menerima nih Mbak Fitra. Nih kita, kalau saya lihat dari judul bukunya ya, ada 2 itu ya. Pada akhirnya kita akan sendiri dan berhenti, dan yang selanjutnya adalah bila kecewa kembali menyapa. Itu kalau saya sebagai pustakawan kok ngelihatnya benar nggak sih buku bisa menjadi pengobat
rasa kesendirian, buku bisa menjadi pengobat rasa kecewa. Itu gimana Mbak kalau pengalamannya Mbak Firda? Ya, betul Mbak. Karena saya orangnya alhamdulillah saya suka baca buku. Saya setiap hari selalu menargetkan seperti yang tadi saya sampaikan, setidak-tidaknya 15 menit saya sempatkan untuk membaca buku apapun itu. Tapi salah satunya yang menjadi favorit saya adalah buku self improvement ini, pengembangan diri. Jadi yang saya alami ketika saya merasa buntu, ketika saya tidak tahu arahnya seperti apa, saya tidak tahu hal-hal apa yang harus saya lakukan di kehidupan ini, saya tidak tahu bagaimana cara menempuhnya, saya membaca buku, Mbak. Saya membaca buku self improvement, salah satunya yang saya suka itu adalah bukunya Teman Berjuang. Itu karyanya, ada salah satu karya penulis yang sangat hebat, mohon maaf saya lupa namanya, itu Teman Berjuang. Buku Teman Berjuang itu menemani hari-hari saya, Mbak. Menemani dari setiap lembar bukunya, itu sangat inspiratif. Dan buku yang selalu saya baca itu adalah buku pengembangan diri, buku motivasi. Buku itu menjadi pengobat rasa kecewa, buku itu menjadi pengobat rasa sepi, karena tidak ada hal yang lebih baik menurut saya selain membaca. Membaca buku itu sudah menjadi obat yang paling sebaik-baiknya, karena saya bisa Mbak menyelesaikan satu buku dalam satu hari, karena benar-benar buku itu sangat membuat candu ya, dan buku itu sangat memberikan hal yang positif. Kita kalau banyak baca buku itu pasti banyak pemahaman bahasa, tentunya perluasan bahasa kita juga bisa kita dapatkan dari kita membaca buku, dan kita bisa menjadi khususnya dalam buku pengembangan diri atau self improvement ini, apapun yang saya baca saya selalu aplikasikan, aktualisasikan ketika ada teman-teman yang saya cerita, saya selalu ambil hikmah dari setiap buku yang saya baca, lalu saya sebarkan, saya kasih solusi kepada teman-teman saya yang sedang mengalami hal yang sama sesuai dengan buku yang pernah saya baca gitu Mbak. Jadi buku itu benar-benar menjadi obat, buku itu benar-benar membuat candu, karena dari setiap buku itu pasti selalu ada hikmah yang bisa kita dapat, selalu ada jawaban, selalu akan kita temukan jawaban dari setiap keraguan-raguan kita. Dan buku itu benar-benar menjadi salah satu cara yang ampuh ya Mbak. Bagaimana sih caranya kita ketika kita bingung, ketika kita kehilangan arah, ketika kita tidak mempunyai motivator, ketika kita tidak mempunyai orang yang bisa mendukung kehidupan kita, segala impian kita, buku itu menjadi salah satu jawaban untuk menjawab setiap hal-hal yang menjadi keraguan kita. Benar ya, buku itu adalah obat, itu adalah penyembuh bagi rasa kesendirian kita, rasa kekecewaan kita, dan dari Mbak Firda kita banyak belajar hari ini tentang bagaimana menemukan jati diri kita, terus bagaimana kita mempercayai bahwa takdir Tuhan itu yang sebaik-baiknya ya, kita jalani dan akhirnya mendewasakan dan membuat banyak perbaikan, dan akhirnya kita bisa jadi problem solving dan bisa merangkul teman-teman sekitar kita dengan segala kemampuan kita ya, kita bisa memberikan banyak manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Oke. Banyak banget yang udah join, silakan kalau mau tanya boleh komen, boleh kasih motivasi, boleh kasih masukan, atau curhat juga boleh diterima. Oke. Bagi para penanya atau yang komen yang terbaik, nanti kita akan kasih merchandise bawa dari perpustakaan Cetkin Kementerian Pertanian. Ayo silakan yang teman-teman atau Mbak Firda juga yang ketika lagi di Jakarta bisa kita meet up langsung ya Mbak. Terus kita juga di BPOS ini selain sharing buku, kita juga memberikan ruang kepada para penulis untuk ini juga ya, mempromosikan. Nah, ini silakan nih, kita bisa mempromosikan bukunya, bisa dipesan atau dibeli di mana? Oke, untuk buku kedua buku ini, sejauh ini teman-teman hanya bisa pesan melalui saya pribadi ya, bisa DM atau bisa WhatsApp, ada di feed Instagram saya untuk flyer promosinya. Dan buku ini keduanya alhamdulillah sudah ready stock dan sudah naik cetak ya Mbak, ini sudah 2 kali naik cetak alhamdulillah.
Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang berminat membaca buku ini, teman-teman bisa pesan melalui DM Instagram, dan teman-teman bisa pesan melalui WhatsApp yang nomornya ada di feed Instagram saya di Fire Promosi. Terima kasih. Oke, saya perjelas lagi nih, IG-nya Mbak Firda itu FDAZ_Zahra ya. Oke, nanti teman-teman bisa follow. Nah, bisa lihat tuh informasinya untuk pemesanan buku yang keren ini. Sebetulnya saya tertarik banget loh, apalagi dengar ceritanya langsung ya dari Mbak Firda. Itu pasti luar biasa kalau kita udah dikasih skill, terus baca juga ya kan. Artinya ya tadi, mudah-mudahan kita bisa menemukan bahwa buku itu bisa jadi penyembuh buat kesendirian kita, buat kekecewaan kita itu. Dan biar tambah semangat nih, Mbak Firda mungkin ada quiz atau pertanyaan atau yang buat viewersnya biar jawab, boleh Mbak Firda? Boleh. Sebelumnya terima kasih, ini suatu kehormatan ada dosen saya yang menonton. Bapak terima kasih sudah menonton, dosen bahasa Indonesia. Terima kasih Bapak sudah setia menonton. Juga ada teman-teman. Boleh nih ada quiz. Quiznya apa ya Mbak? Mungkin teman-teman boleh deh bertanya di kolom komentar. Boleh, nanti pertanyaannya saya jawab dan saya kirim. Boleh pilih nih mau buku pertama atau buku kedua. Ayo. Asik banget ya, bisa nanya, curhat boleh. Dapat buku juga ya, asik juga. Asik banget. Oke. Sebetulnya kalau misalnya dari proses penulisan bukunya itu tantangan terbesarnya apa aja sih Mbak? Tantangan terbesar dari penulisan buku itu kehilangan inspirasi. Terkhusus di buku yang ketiga ini saya benar-benar lagi stuck. Saya benar-benar lagi belajar apa nih yang bisa saya pelajari dari kehidupan ini. Apalagi nih yang bisa saya temukan, kejutan-kejutan apalagi nih yang bisa saya tulis. Oh, ada pertanyaan Mbak, boleh dijawab dulu nggak ya? Aku ini dulu ya, dari pertanyaan the_kipcur78. Nih Firda, bagaimana caranya move on nih versi Firda? Wah, ini bener nih. Bahasanya sekarang move on nih. Move on ya. Move on apa dulu nih Pak? Move on versi Firda itu menyibukkan diri ya. Itu sudah menjadi hal yang sangat paling benar sekali. Versi move on Firda itu untuk selalu menyibukkan diri tentu kepada hal-hal yang positif. Salah satunya membaca buku itu menjadi versi move on juga loh Pak. Nah kalau move on versi Firda itu ya Pak, untuk menyibukkan diri kepada hal yang positif, mencari kegiatan-kegiatan yang positif, dan tentunya mendekatkan diri kepada Allah. Itu sudah cara yang paling benar, yang paling baik untuk kita move on, untuk kita ada dua nih, move on atau move off. Mau kita berpindah atau kita berhenti dulu nih, kita memperbaiki diri. Jadi kalau untuk move on dari Firda sih menyibukkan diri, mengalihkan diri kepada kegiatan-kegiatan yang positif, yang bisa memberikan kebermanfaatan, kebaikan untuk lingkungan sekitar, ke diri sendiri. Gitu. Selanjutnya ada lagi nih Bu yang bertanya. Ini Eni Kustanti. Ini dari Kementerian Pertanian juga nih Mbak Eni. Bertanya bagaimana memotivasi untuk menulis buku sampai selesai nih Mbak Firda. Oke, motivasi untuk menulis buku sampai selesai. Menulis buku yang pertama itu dalam waktu 1 bulan. Menulis buku yang kedua itu agak stuck 3 bulan. Itu agak 3 bulan kalau untuk yang kedua. Untuk menulis buku sampai selesai itu yang pertama adalah kunci menulis buku itu adalah memulai dan konsisten. Maka agar menulis buku itu bisa selesai ya harus konsisten, harus dimulai dulu. Dan ketika kehilangan inspirasi, nah bisa berkaitan nih Mbak sama pertanyaan Mbak tadi, kalau ketika tantangan terbesar saya menulis buku itu kehilangan inspirasi, maka saya biasanya berhenti dulu untuk menulis.
saya melihat dulu, mengamati dulu lingkungan sekitar, apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya jadikan bahan untuk tulisan, apa yang bisa saya berikan pelajaran untuk teman-teman yang membaca. Jadi untuk menulis buku bisa sampai selesai itu kuncinya adalah memulai dan konsisten. Dan kita harus tahu sasaran pembaca kita siapa, kemudian kita harus tahu, kita harus bisa pilih penerbitnya, kemudian kita harus tahu target besar kita seperti apa. Untuk proses menulisnya, yang paling penting itu adalah kita perlu memulai, kita perlu konsisten, dan kita selesaikan sampai akhir. Itu yang sejauh ini yang saya lakukan, dan tantangan terbesar itu adalah kehilangan inspirasi. Ketika kehilangan inspirasi, biasanya saya berhenti dulu untuk menulis, dan saya tidak melanjutkan untuk penulisan itu. Saya berhenti, saya mencari hal-hal baru, saya mencari hal-hal yang bisa saya jadikan pelajaran, yang bisa saya jadikan bahan untuk sebuah tulisan gitu, Mbak Eni. Nah, itu yang dari jawabannya Mbak Firda tuh yang paling aku ingat adalah tadi kita harus memulai dulu ya. Kalau nggak memulai ya nggak akan jadi ya. Nah, setelah memulai ya kita mengakhiri yang sudah kita mulai. Iya. Gitu. Terus ternyata perlu juga ya kita memencet tombol pause ya. Kalau di komputer ya, di laptop kita kan ada pause tuh. Kita perlu juga ya kadang kita memencet tombol pause bagi diri kita sendiri. Itu pengalaman yang Mbak Firda gimana? Iya, kadang kita perlu berhenti sesaat ya, terus kembali memulai. Kadang nggak semua hal bisa kita jalanin dalam satu waktu, dalam satu jalan yang sangat-sangat mulus, yang sangat-sangat lancar gitu. Dan pasti tentu akan kita temui hal-hal yang kerikil-kerikil tajam, batu-batu yang menghalangi proses perjalanan kita. Ada kalanya kita perlu berhenti sesaat, ada kalanya kita perlu berhenti untuk terus lanjut kembali memulai. Dan ya nggak apa-apa harus berhenti dulu, karena kalau kita capek, kita lelah dalam perjalanan, ada kalanya kita istirahat, kita berhenti, kita boleh lelah tapi kita nggak boleh menyerah. Oke, kita boleh lelah tapi kita nggak boleh menyerah. Maka ketika kita lelah, ketika kita capek, ada saatnya kita perlu berhenti, kita perlu mencharge diri kita dulu, kita perlu lebih mengenali kehidupan kita lebih perlu membahagiakan diri kita, dan ada saatnya kita perlu dan harus untuk kembali memulai lagi. Jadi berhenti sesaat, berhenti sementara itu nggak apa-apa kok. Yang penting kita tahu kapan saatnya kita harus kembali memulai, karena kita perlu menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Gitu. Oke. Nah, soal berhenti sejenak tadi Mbak, harusnya kita memberikan toleransi kepada diri kita itu untuk berhenti sejenak itu baiknya berapa lama ya? Oke. Setiap diri kita punya kapasitas masing-masing untuk berhenti dan melanjutkan setiap perjuangan, melanjutkan setiap kehidupan. Untuk berhenti sejenak dari kehidupan kita, dari hiruk-pikuk duniawi itu tidak terbatas, Mbak. Kita tahu kapan saatnya kita perlu kembali memulai, kita lebih mengenali diri kita sendiri. Jadi itu kembali kepada teman-teman semua, itu kembali kepada karena kan kehidupan ini teman-teman yang menjalani, teman-teman yang lebih tahu tentang diri teman-teman, yang lebih tahu maksud dan keinginan teman-teman itu apa. Jadi berhenti sejenak ketika teman-teman capek, dan kembalilah memulai ketika teman-teman benar-benar merasa siap gitu. Tadi udah dikasih skill yang pertama, yang kedua, terus ada banyak motivasi juga nih dari Mbak Firda. Nah, aku pengen tahu nih untuk ketiganya kapan nih Mbak launching biar kita tambah semangat menantikan karya Mbak Firda lagi. Buku ketiganya insya Allah ya, mudah-mudahan yang Mbak di akhir semester kali ya Mbak, karena saya targetnya setiap semester itu menerbitkan buku. Alhamdulillah sekarang masih dalam proses penulisan, dan juga ini saya sedang di fase berhenti sejenak ya, dan saya belum tahu kapan saya akan memulai. Tapi setidak-tidaknya saya setiap hari itu selalu ada tulisan. Jadi biasanya saya menulis dulu Mbak di notes handphone, saya menulis apa aja yang akan saya bahas,
Lalu ketika saya merasa, oh saya punya gambaran nih tentang judul ini, baru saya tulis. Tapi untuk sekarang saya sedang di fase berhenti dulu untuk tulis karena ada kesibukan lain juga, sehingga yang menjadi salah satu tantangan juga adalah soal membagi waktu ya Pak. Saya perlu membagi waktu antara kehidupan saya sebagai seorang mahasiswa, sebagai kemudian kehidupan organisasi saya, pekerjaan saya, dan itu perlu sangat saya seimbangkan semuanya agar menulis ini bisa terus berlanjut. Mantap banget Mbak Firda, kita doain buku ketiganya bisa segera launching ya Mbak ya, dengan bisa menata semua kehidupannya. Bisa di-share nggak Mbak tentang kira-kira buku ketiga kita akan membahas apa ya Mbak Firda? Buku ketiganya itu tetap Mbak, saya akan tetap menulis improvement ya, pengembangan diri juga. Cuman ini lebih ke pengembangan diri yang benar-benar lebih ke Islam banget. Jadi lebih ke pendekatan diri kepada Allah. Itu sih. Kita tipis-tipis dulu ya. Oke. Sama penasaran ya viewers di sini ya. Terus, oh iya Mbak, kita juga promosi kalau misalnya benar buku dan online sharing ini juga insya Allah akan kita laksanakan atau selenggarakan secara berkala. Insya Allah nanti lebih reguler lagi ya kita laksanakan ini, dan saya sangat bersyukur, kami sangat bersyukur Mbak Firda udah mau jadi salah satu tempat sharing atau penulis yang bisa bersharing di acara ini perdana di tahun 2023. Kita tadi mengutip pembicaraan dari Mbak Firda itu berhenti sejenak di tahun 2022 kita terakhir Mbak, awal 2022, terus karena begitu ya, maksudnya kita kan perlu self improvement juga dari sisi instansi pemerintahan kami mengikuti beberapa hal, misalnya akreditasi lomba, kemudian peningkatan kapasitas SDM juga, jadi agak membuat berhenti sejenak. Itu tidak memberikan kami kata menyerah untuk terus memberikan semangat literasi, terus juga sharing-sharing dari para penonton. Jadi mudah-mudahan mohon doanya juga dari Mbak Firda, para viewers juga teman-teman semua yang bisa dan kita websitenya bisa lanjut terus. Alhamdulillah sudah yang mau ikutan nanti Agustus kita bisa berjalan, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi ya dari yang kita bahas. Oke, teman-teman viewer silakan yang mau komen, mau curhat boleh, tanya dua orang ya, anaknya sih kalau mungkin saya yang nanya, saya banyak hadiahnya. Kalau misalnya proses menerbitkan buku Mbak Firda, jadi kan tadi kita udah bicara bagaimana Mbak Firda mengisi hari-harinya dengan banyak membaca buku ya Mbak. Buku itu juga sebagai penyembuh atau sebagai obat alami. Terus kita bicara tentang literasi tadi ya, dan akhirnya menulis buku yang boleh dong Mbak diceritakan proses menerbitkannya, temen yang hadir di situ juga terkait itu pasti udah punya nih topik yang dibahas ditulis, tapi mau nerbitinnya di mana, bagaimana caranya. Oke, untuk proses penerbitan ya Pak,
Jadi proses penerbitan awal itu, yang pertama tuh awalnya gini. Jadi ada salah satu penerbit di Instagram yang membuka penerbitan gratis untuk seorang penulis yang ingin menerbitkan buku solo pertamanya. Dan saya mengikuti itu, Mbak. Saya mengikuti seleksi itu, tapi pengumumannya sangat lama. Pengumumannya lama sekali, jadi awalnya saya belum tahu kan awalnya cara bagaimana menerbitkan buku di Gramedia, prosesnya, prosedurnya seperti apa. Akhirnya saya mengikuti penerbit, mungkin ini bisa dibilang penerbit indie kali ya. Mohon maaf kalau saya ini mungkin bisa dibilang penerbit indie, jadi kita menerbitkan secara pribadi. Akhirnya saya melakukan pembayaran, pengadministrasian untuk proses menerbitkan buku ini. Untuk proses penerbitannya itu cukup lama, Mbak, sekitar 1-3 bulanan, karena ada proses layout, revisi, dan lain sebagainya. Jadi untuk proses penerbitannya sendiri itu kurang lebih 3 bulan, Mbak. Jadi memang perlu ya kita melihat-lihat ya penerbit atau bergabung ke sebuah klub penulis begitu nggak? Nah, untuk bergabung ke klub penulis tuh enggak sama sekali, Mbak. Saya menulis pun hanya modal pure benar-benar apa yang saya pikirkan, apa yang saya ingin tulis, saya tulis, Mbak. Jadi saya nggak tergabung dengan komunitas penulis, saya hanya belajar dari gerakan literasi-literasi yang dulu pernah saya ikuti, saya hanya belajar dari pembina saya sebagai pembina dari gerakan literasi nasional, dan saya hanya belajar sedikit-sedikit aja dari orang-orang sekitar. Benar ya, dari sisi pengetahuannya kita udah ada, dari pengalamannya, terus udah deh langsung dituangkan jadi ya. Jadi di sini juga kita menginspirasi, motivasi ini yang jago-jago nulis jangan menyerah, kita kan perbaikan yang sudah dimulai, terus juga nanti kita boleh bertanya di perpustakaan kita juga beberapa channel ya di penerbit yang minor sudah major itu kami banyak bekerjasama dengan para penerbit. Silakan kalau teman-teman berminat untuk menjadi penulis dan akhir menerbitkan buku, boleh kami membuka layanan curhat juga ya, curhat ke penerbitan. Ya, silakan bisa di @setgen.library. Silakan bisa tanya tentang penerbitan, bisa rekomendasikan penerbit yang cocok juga. Kita kalau misalnya teman-teman juga saya udah jadi penulis nih, terus gimana cara kamu kita punya BBW untuk aja. Dan ini ada ini nih permintaan untuk ini dari 08_. Quote dong Kak Firda. Quotes of the day-nya apa ya? Kayaknya tadi yang sudah disampaikan sudah menjadi QOTD ya, Mbak. Quotes of the day-nya mungkin yang tadi aja yang pernah saya sampaikan. Setiap kita selalu diberi kesempatan untuk berubah dan selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang dirasa salah. Mungkin itu ya quotes of the day-nya. Lanjut lagi nih, ada yang bertanya dari awal ya. 912. Halo Kak, aku mau itu seperti jawab buat kamu. Lalu buat kamu untuk bisa konsen itu kita seperti apa? Silakan. Oke. Literasi itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang ya, Awalia. Dan adanya gerakan literasi 15 menit itu sebelum, biasanya di SMP, SMA itu ada 15 menit sebelum masuk sekolah itu ada gerakan literasi, itu sangat bagus dan sangat bisa menunjang kemampuan para generasi saat ini untuk bisa mampu memahami, mampu membaca, mampu meneliti dari setiap maksud kata kalimat dan dari setiap pelajaran atau buku yang mereka baca. Literasi itu sangat penting, dan bagaimana caranya bisa konsisten untuk berliterasi
memiliki. Untuk membaca itu yang pertama kita mempunyai kemampuan yang kuat, kita mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar sehingga kita bisa mendorong diri kita sendiri, mempush diri kita untuk terus bisa membaca buku apapun itu. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman bisa memaksimalkan setiap harinya untuk terus bisa membaca 5 menit, 10 menit, 15 menit bertahap. Sebentar-sebentar aja membaca 5 menit, 10 menit, membaca buku ya. Jadi buku apapun bisa teman-teman baca dan setidak-tidaknya teman-teman ada setiap harinya itu pengetahuan dan ilmu yang teman-teman dapatkan. Itu ke awalnya menjawab. Oke, Kak Firda, waktu juga ya. Mudah-mudahan yang terus sama bagi diri saya sendiri nih sebagai host juga ya, mendapatkan walaupun masih muda, mahasiswa, masih menulis dan tentunya kali dengan kemarin banyak karena adanya kemarin 15-nya kayaknya mustahil ya membayangkan. Jadi memang nih teman-teman saatnya memanfaatkan perpustakaan sekitar untuk bisa membaca dan grafik. Jadi memang kita orang yang bisa membuat bertumbuh teman-teman dan akhirnya mudah-mudahan bisa sedikit kita semacam problem solver atau tidak banyak sesuai masing-masing akhirnya kita juga bisa bermanfaat bagi kita. Oke, terakhir dan apa-apa ada terima kasih banyak buat juga yang Terima kasih juga dari Ketolong. Ada kalau teman-teman juga sama Mbak Firda Jakarta, ayo kita lihat di MA kita seperti di headset library dan kita miminnya baik-baik ya. Jadi kita DM atau komen biar kita tambah semangat lagi untuk medsos juga kita menjaga kita. Terima kasih banyak Mbak, sukses selalu dan sampai jumpa kembali buat teman-teman. Nantikan kita di BBOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.